Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, perkenalkan nama saya Dian Prasetyo, NIM 18220051. Kali ini kita akan membahas mengenai ilmu manajemen. Ayo, siapa yang penasaran? Kali ini kita akan membahas mengenai tahapan dalam pengambilan keputusan manajemen. Dan yang kedua yaitu mengenai klasifikasi pengambilan keputusan. Nah, yuk siapa yang penasaran? Jangan lupa saksikan berikut. Check it out. Baik, hal pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tahapan proses pembuatan keputusan. Nah, tahapan yang pertama di sini adalah pemahaman dan perumusan masalah. Nah, di sini manajer itu diharuskan bisa menemukan apa masalah yang sebenarnya terjadi. Kemudian dari masalah tersebut, manajer itu diharapkan dapat mencari solusi dan pemecahannya. Nah, adapun di sini beberapa hal yang dapat digunakan ataupun cara yang dapat digunakan manajer dalam mengidentifikasi masalah. Yang pertama yaitu manajer secara sistematik menguji hubungan antara sebab dan akibat. Nah, yang kedua itu manajer harus mencari penyimpangan atau perubahan-perubahan yang tidak biasa dari biasanya. Dan yang terakhir itu manajer dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak lain agar bertukar pikiran apa masalahnya, kemudian gimana cara solusi ataupun penanganannya. Udah, lanjut ke tahapan yang kedua yaitu pengumpulan dan analisis data yang relevan. Nah, kita berlanjutkan tadi setelah menemukan atau merumuskan masalah, kemudian manajer ini mulai memutuskan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Nah, dari itu dibutuhkan data-data yang lengkap ataupun data-data yang relevan. Nah, adapun tahapan yang ketiga yaitu pengembangan alternatif-alternatif. Nah, di sini dalam pengembangan ini manajer itu diharapkan itu menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan membuat lebih mungkin pencapaian keputusan yang efektif. Nah, jadi diharapkan manajer ini dapat berpikir panjang dan lebih mengambil keputusan lebih efektif. Selanjutnya yaitu mengenai yang keempat, tahapan yang keempat yaitu adalah evaluasi alternatif. Nah, setelah manajer menemukan banyak sekali alternatif ataupun ada beberapa alternatif yang ditemukan. Nah, di sini manajer ini mengevaluasi untuk menilai setiap efektivitas dari setiap alternatif tersebut. Nah, kemudian dapat diukur dan dapat dipilih salah satunya. Dari itu kemudian masuk ke tahapan yang kelima yaitu mengenai pemilihan alternatif terbaik. Nah, setelah tadi dinilai, evaluasi tahapan yang keempat tadi. Nah, di sini yang tahap kelima baru manajer ini memilih. Nah, dari hasil evaluasi ini yang alternatif mana yang paling terbaik, yang paling efektif untuk digunakan pada saat ini. Nah, kemudian lanjut ke tahapan yang keenam yaitu mengenai implementasi keputusan. Nah, jadi kalau sudah dipilih, dan tinggal diterapkan ataupun diimplementasikan. Nah, yaitu dengan membuat rencana-rencana untuk mengatasi berbagai persyaratan ataupun yang salah telah dijumpai. Nah, lanjut ke tahapan yang terakhir yaitu yang ketujuh, evaluasi hasil-hasil keputusan. Nah, ini sudah sering kita lihat setiap dalam ada kegiatan ataupun ada sebuah manajer real itu mesti memiliki tahapan evaluasi yaitu untuk meningkatkan kualitasnya di kedepannya nanti. Nah, sama seperti tahapan pengumpulan keputusan ini ya. Nah, ini ada juga manajer itu dapat mengevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar atau tidak. Baik, itu saja mengenai pembahasan yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi pengambilan keputusan. Nah, di sini ada tiga, tapi saya akan menjelaskan dua, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, adapun yang pertama, klasifikasi yang pertama yaitu keputusan strategis. Nah, di sini keputusan strategis ini diartikan sebagai keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan, dan biasanya itu bersifat jangka panjang. Jadi di sini keputusan ini itu dirubah karena adanya tantangan. Nah, dan juga untuk bersifat jangka panjang. Jadi kemungkinan ini bisa bertahun-tahun dampaknya nanti akan keputusan strategis ini. Nah, adapun keputusan ini itu karakteristikan itu menjadi tiga. Yang pertama yaitu rare, yang ketiga konsekuensial, dan yang ketiga adalah direktif. Selanjutnya itu yang kedua
klasifikasi yang kedua yaitu keputusan administrasi atau taktik. Di sini keputusan administrasi ini diartikan sebagai keputusan yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya. Nah, ini sumber daya di sini itu meliputi keuangan dan teknik. Jadi kalau keputusan administratif ini berkaitan dengan uang dan teknik. Baik, demikian. Baik, itulah beberapa materi yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Rizka Ananda, NIM 1822039. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh teman sekelompok saya yakni Mas Dian, yakni masih masuk pada pembahasan klasifikasi keputusan dan pembuatan keputusan. Simak penjelasan ini selengkapnya. Masuk pada keputusan selanjutnya yakni keputusan operasional. Nah, keputusan operasional ini merupakan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan ini sangat menentukan efektivitas keputusan strategis yang diambil oleh para manajer puncak. Nah, keputusan operasional ini dilakukan untuk menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari atau dilakukan dalam rutinitas organisasi demi berjalannya organisasi tersebut. Keputusan ini biasanya diputuskan tanpa meminta pendapat dari pimpinan terlebih dahulu. Jadi langsung diputuskan saat itu juga. Nah, contohnya nih seperti customer service yang harus melayani setiap kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi yang saat itu juga dibutuhkan. Nah, itu pembagian klasifikasi keputusan yang ada. Nah, setelah mengetahui klasifikasi pembuatan keputusan, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan identifikasi pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan kejelian dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang bisa membantu kalian dalam mengambil keputusan yang efektif. Dalam pengambilan keputusan yang efektif, diperlukan beberapa langkah-langkah, yakni yang pertama, memahami perbedaan budaya. Tentunya seorang manajer harus memahami bagaimana perbedaan budaya yang terdapat pada karyawan-karyawannya. Jadi, pada wilayah satu dan wilayah lainnya tentu mengalami beberapa perbedaan. Jadi, seorang manajer harus mengetahui dulu bahwa adanya perbedaan budaya pada karyawan-karyawannya. Nah, cara terbaik ini bergantung kepada nilai, kepercayaan, sikap, dan pola perilaku orang yang terlibat. Nah, selanjutnya yakni mewujudkan standar demi pengambilan keputusan yang baik. Jadi, dalam pengambilan keputusan yang baik, kita harus mewujudkan standar. Nah, keputusan yang baik itu berpandangan ke depan dan menggunakan informasi yang tersedia, serta mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia dan layak. Jadi, tidak memunculkan konflik kepentingan. Lalu yang ketiga ada mengetahui kapan waktu untuk keluar. Jadi di sini yang dimaksudkan dari mengetahui kapan waktu untuk keluar yakni bila keputusan tidak dapat dikerjakan, maka kita jangan takut untuk menghentikannya. Sebagai contoh, ada CEO. Nah, dia ini menghentikan pembangunan pusat panggilan pelanggan di suatu tempat. Nah, dia menghentikan pembangunan tersebut setelah mengatakan bahwa perusahaan itu akan membangun pusat panggilannya tepat di sebelahnya. Ia takut bahwa kota itu tidak akan memiliki pekerja berkualifikasi yang cukup. Untuk itu, dia menentukan kapan waktu untuk keluar. Namun seperti yang kita katakan sebelumnya, banyak pengambilan keputusan menahan atau mendistorsi informasi negatif karena tidak mau mengakui bahwa keputusannya buruk. Nah, jadi mereka ini menjadi sangat terikat dengan keputusan dan menolak mengakui kapan waktunya untuk bergerak maju. Dalam lingkungan dinamis saat ini, cara berpikir seperti ini sangat tidak diterima dan tidak boleh kita lakukan.
Lanjut, yakni menggunakan proses pengambilan keputusan yang efektif. Nah, para pakar ini mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan yang efektif mempunyai 6 karakteristik. Yang pertama, berfokus pada apa yang penting. Jadi kita harus memfokuskan apa saja yang penting untuk kita lakukan. Terus yang kedua, logis dan konsisten. Tentunya dalam menjalankan sebuah usaha, kita harus berpikir logis dan konsisten. Terus yang ketiga, mengakui pemikiran subjektif dan objektif serta campur analitis dengan pemikiran intuitif. Jadi kita harus mencampurkan berbagai pemikiran itu. Yang keempat, hanya membutuhkan informasi dan analisis secukupnya yang diperlukan untuk memecahkan dilema tertentu. Dan yang kelima, mendorong dan membantu pengumpulan informasi yang relevan serta opini tertentu. Yang terakhir, jelas dapat diandalkan, mudah digunakan, serta fleksibel. Jadi keputusan yang kita gunakan harus bersandar pada karakteristik tersebut. Dan yang terakhir dalam pembuatan keputusan efektif, yakni kita harus mengembangkan kemampuan untuk berpikir lebih jernih. Jadi dalam pengambilan keputusan tentunya kita harus berpikir sejernih mungkin agar terciptanya hal-hal baik sehingga kita bisa menghasilkan keputusan yang berguna dan tidak mengakibatkan menyesal di kemudian hari. Jadi kita tidak langsung serta-merta mengambil keputusan. Maka dari itu kita harus baca dan pelajari tentang pengambilan keputusan. Lalu kita juga bisa membuat jurnal keputusan di mana kita bisa mengevaluasi keputusan-keputusan yang berhasil dan gagal dengan mengamati proses yang kita gunakan dan hasil yang kita dapatkan. Jadi itu saja pengambilan keputusan yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Nah, itu dia penjelasan yang sudah saya paparkan beserta teman saya. Mungkin jika ada teman-teman sekalian yang merasa belum paham atau ada yang mengganjal, bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.